Do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang dibutuhkan dalam sebuah makalah yang berjudul Kompetensi Pendidik pada Bidang Pedagogik yang disusun oleh Reina Apriliani dengan NPM 202103061, selanjutnya Khairuddin dengan NPM 202103062, selanjutnya Mutia Fiti Sabila dengan NPM 202103063, Puji Fauzia Nasril dengan NPM 202103064, yang terakhir ialah Reni Siti Nurheni dengan NPM 202103065. Demikianlah perkenalan, langsung saja untuk mengefektifkan waktu kepada pemateri yang pertama, yaitu oleh saya sendiri Mutia Fiti Sabila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang pengertian pendidik. Dari segi bahasa, pendidik adalah orang yang memberikan pendidikan, yaitu pengajar. Sehingga pendidik adalah orang yang melakukan kegiatan dalam bidang pendidik. Jadi, kata tersebut itu mengacu pada kata pendidik karena kata itu mengarah kepada seseorang yang memberikan pengetahuan, keterampilan, atau pengalaman kepada orang lain. Selain itu juga ada pun pengertian pendidik menurut istilah yang telah banyak dirumuskan oleh para ahli pendidikan. Yang pertama menurut Sutari Imam Barnabib, pendidik adalah orang yang sengaja mempengaruhi orang lain untuk mencapai kedewasaan. Lain halnya menurut Ahmad Tafsir, menyatakan bahwasannya pendidik adalah siapa saja yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik. Maka, secara umum, pendidik dalam perspektif yaitu orang yang memikul pertanggungjawaban untuk mendidik. Sedangkan secara khususnya, pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik, baik potensi kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Dengan demikian, pendidik dapat dipahami sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap upaya perkembangan jasmani dan rohani peserta didik agar mencapai kedewasaan, sehingga mampu menunaikan tugas-tugas kemanusiaannya sesuai dengan nilai-nilai ajaran. Oleh karena itu, pendidik dalam hal ini tidak hanya sebatas pada orang yang bertugas di sekolah saja, tetapi orang yang terlibat dalam proses pendidikan anak mulai sejak kandungan hingga dewasa, bahkan sampai meninggal dunia. Nah, selanjutnya ada pun kaitannya pendidik dengan adanya beberapa kategori. Yang pertama itu orang tua, guru, dan masyarakat. Orang tua merupakan pendidik yang utama dan pertama bagi seorang anak, karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan. Dalam lingkungan keluarga, dalam pertumbuhan psikis dan fisiknya sangat membutuhkan bimbingan dari orang tua. Yang kedua ialah guru. Sejalan dengan tuntutan kebutuhan manusia dan pekerjaan, maka orang tua tidak bisa bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pendidikan anak. Karena itulah, orang tua melimpahkan sebagian tanggung jawabnya kepada orang lain. Dalam hal ini adalah guru yang bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu masyarakat. Masyarakat turut juga memikul dalam tanggung jawab pendidikan. Karena itulah pendidik dalam Islam. Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama dengan setiap anggota masyarakat, bukan tanggung jawab individu tertentu, sebab masyarakat adalah kumpulan-kumpulan individu yang menjalin satu kesatuan. Dan langsung saja kepada bahasan selanjutnya, di mana ada beberapa 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Yang pertama, kompetensi pedagogi, yaitu kemampuan yang harus dimiliki guru berkenaan dengan karakteristik siswa dilihat dari berbagai aspek seperti moral, emosional, dan intelektual. Yang kedua ada kompetensi kepribadian, adalah kompetensi yang berkaitan dengan tingkah laku pribadi guru itu sendiri yang kelak harus memiliki nilai-nilai luhur
sehingga terpantul dalam perilaku sehari-hari. Yang ketiga yaitu kompetensi profesional guru adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran. Yang terakhir yaitu kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk menyesuaikan diri kepada tuntunan kerja di lingkungan sekitar pada waktu membuat tugasnya sebagai guru. Nah, jadi di sini sudah disebutkan ya mengenai kompetensi pendidik yang harus dimiliki oleh seorang guru. Banyak juga ya. Nah, jadi tetapi untuk pada presentasi ini difokuskan kepada kompetensi pedagogik, yang mana untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Pauja Nasril dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan tugas pendidik. Di dalam rancangan peraturan pemerintah RPP, bab 12 tahun 2005, pasal 139. Pasal 1 dinyatakan bahwa pendidik mencakup guru, dosen, konselor, pamong belajar, pamong widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, pelatih, dan sebutan lain dari profesi yang berfungsi sebagai agen pembelajaran peserta didik. Di dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, bab 6 pasal 28 dinyatakan bahwa kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi kompetensi pedagogi, kepribadian, profesional, dan sosial. Selanjutnya, di dalam pasal 2 dinyatakan bahwa pendidik mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut. Yang pertama ada guru dan dosen. Guru dan dosen bertugas dan bertanggung jawab sebagai agen pembelajaran yang memotivasi, memfasilitasi, mendidik, membimbing, dan melatih peserta didik sehingga menjadi manusia berkualitas yang mengaktualisasikan potensi kemanusiaannya secara optimum. Yang kedua ada konselor. Konselor bertugas dan bertanggung jawab memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik. Yang ketiga ada pelatih. Pelatih bertugas dan bertanggung jawab memberikan pelatihan teknis olahraga kepada peserta didik pada kegiatan pelatihan pada satuan pendidikan jalur formal atau informal. Yang keempat ada pamong. Pamong bertugas dan bertanggung jawab membimbing dan melatih anak usia dini pada kelompok bermain atau penitipan anak dan bentuk lainnya yang sejenis. Yang kelima ada widyaswara. Widyaswara bertugas dan bertanggung jawab mendidik, mengajar, dan melatih peserta didik pada program pendidikan dan pelatihan prajabatan dan pemerintah daerah. Yang keenam ada tutor. Tutor bertugas dan bertanggung jawab memberikan bantuan belajar kepada peserta didik dalam proses pembelajaran mandiri atau proses pembelajaran kelompok pada satuan pendidikan jalur formal dan non-formal. Yang ketujuh ada instruktur. Instruktur bertugas dan bertanggung jawab memberikan pelatihan teknis kepada peserta didik pada kursus atau pelatihan. Yang terakhir atau yang kedelapan ada fasilitator. Fasilitator bertugas dan bertanggung jawab memberikan pelayanan pembelajaran pada lembaga pendidikan dan pelatihan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidik dalam kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan dalam mengolah pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman peserta didik, perancang dan pelaksana pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasi berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan seorang guru dalam mengolah proses pembelajaran peserta didik. Selain itu, kemampuan pedagogik juga ditunjukkan dalam membantu, membimbing, dan memimpin peserta didik. Berdasarkan pengertian tersebut, yang dimaksud dengan pedagogik adalah ilmu tentang pendidikan anak yang ruang lingkupnya terbatas pada interaksi edukatif antara pendidik dengan siswa. Dapat pula diartikan, kompetensi pedagogik adalah sejumlah kemampuan guru yang berkaitan dengan ilmu dan seni mengajar siswa. Kemampuan pendidik kompetensi pedagogik itu guru mempunyai kemampuan sebagai berikut, yaitu mengaktualisasikan landasan mengajar, pemahaman kepada peserta didik,
dan menguasai ilmu mengajar, motivasi, penyusunan kurikulum atau RPP, pengetahuan, evaluasi pembelajaran. Lalu, dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, kompetensi pedagogik sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 merupakan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi pemahaman wawasan peserta didik dan landasan, pengembangan kurikulum dan peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, pemanfaatan teknologi, dan evaluasi hasil belajar, dan pengembangan potensi peserta didik. 10 kompetensi pedagogik menurut Permendiknas nomor 16 tahun 2007. Yang pertama, menguasai peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Yang kedua, yaitu menguasai teori pembelajaran, prinsip pembelajaran yang mendidik. Yang ketiga, mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu. Yang keempat, penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. Yang kelima, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Yang keenam, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh Reina. Bahasannya 7. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. 8. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. 9. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi, dari keseluruhan pengertian tadi dapat kami simpulkan bahwa kompetensi pedagogik adalah cara guru dalam mengajar dan mengatur sistem pembelajaran di kelas dengan menjalin interaksi yang baik terhadap peserta didik. Dalam Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan atau SNP nomor 19/2005 tidak secara eksplisit dinyatakan guru sebagai jabatan dan atau pekerjaan profesional. Kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial pasal 28 ayat 3. Bila menyimak dari isi Peraturan Pemerintah 19/2005 ini, seharusnya kita akan menjadi lebih terang setelah membaca pasal. Pasal tentang kualifikasi, kompetensi, sertifikasi, dan prinsip profesional. Calon guru atau guru, namun sayangnya penggunaan istilah-istilah ini sedikit saja menolong, selebihnya justru mengacaukan pemahaman kita. Maka terhadap beberapa hal yang perlu lebih dicermati bersama. 1. Poin penting dari Peraturan Pemerintah. Prinsip profesional dalam 3 pasal 7 ayat 1 sepertinya menjadi persyaratan administrasi belaka. Ia tidak menunjukkan kemahiran apa yang menjadi ciri khas dan dasar untuk menilai guru dan dosen profesional jika dibandingkan dengan yang bukan profesional. 3. Selain memiliki ijazah S1 atau D4 dan memiliki sertifikat kompetensi, seseorang yang hendak menjadi guru harus juga memiliki sertifikat profesi. Dari 3 poin ini, kiranya perlu dipenjelas lagi apakah ini maksudnya satu paket dengan sertifikasi kompetensi seperti yang dialami oleh lulusan lembaga kita selama ini sebagai lembaga penghasil tenaga kependidikan atau LPTK, di mana ketika tamat sudah mengantongi 2 ijazah sekaligus, ijazah S1, keguruan, dan ijazah akte 4. Karena kalau tidak diperjelas maka bubarlah lembaga kita ini sebagai lembaga penghasil calon tenaga kependidikan. Peran pendidik. 1. Menemukan bakat peserta didik. 2. Menolong peserta didik dalam perkembangan. 3. Menunjukkan jalan terbaik bagi peserta didiknya. 4. Mengadakan evaluasi setiap waktu. 5. Memberikan penyuluhan pelatihan kepada peserta didik. 6. Memahami bakat bawaan peserta didik. 7. Mampu dan pandai berintrospeksi diri. 8. Pandai memilih metode atau teknik pengajaran. Guru sebagai 1. Pendidik, menjadi tokoh panutan dan identifikasi peserta didik. 2. Pengajar, membantu peserta didik dalam perkembangan. 3. Pembimbing, membimbing perjalanan sesuai pengetahuan. 4. Pengarah, mengarahkan peserta didik. 5. Pelatih, melatih dalam pembentukan kompetensi dasar. 6. Penilai, mengevaluasi dengan aspek yang kompleks. Kesimpulan, dari segi bahasa, pendidik adalah orang yang memberi pendidikan, pengajar.
Pengertian pendidik menurut pendidik ialah orang yang memikul pertanggungjawaban untuk mendidik. Sedangkan secara khusus, pendidik dalam perspektif Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik, baik potensi kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Pendidik merupakan salah satu dari standar nasional pendidikan yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat. Pandangan penting terhadap pendidik sebagai berikut. Guru yang diharapkan masa kini. Tugas guru sebagai panggilan hidup. Guru demokratis, guru yang profesional. Peningkatan kualitas guru. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.